Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama gue Taufik Nubu. Dan wow, pasti suaranya yang pertama berisik. Mungkin suara gue nggak kedengeran. Dan mungkin gue nggak kelihatan. Gue cari lampu dulu. Sekarang ini gue lagi ada di Kuningan. Lebih tepatnya gue lagi baru aja selesai dari acara kayak semacam previewnya Vivo. Jadi Vivo tuh ngeluarin satu buah handphone baru namanya Vivo V19. Nah, alhamdulillah jadi kita udah bisa megang duluan. Tujuannya hari ini cukup simpel sebenarnya. Temenin gue jalan-jalan. Kita akan coba mungkin ke area Sudirman karena di area Kuningan ternyata agak lumayan gelap kalau dekat-dekat sini. Kita coba kemampuan kamera sambil ngejajal seperti apa sih dalemannya dari si Vivo V19 ini. So, let's go. Daripada gue memberikan gambar jalan lagi, kita mulai aja proses unboxing dulu kali ya dari Vivo V19. And here you go. Kotaknya seperti ini, dan kalau lo buka kotaknya seperti biasa agak sedikit keset, dan di dalam kotaknya lo akan melihat ada satu buah kotak lagi. Yang isinya seperti biasa, ini terdiri dari jelly case, buku panduan, dan gak ketinggalan ada juga kabel USB Type-C. Handphonenya gue akan taruh di pinggir dulu untuk saat ini. Sisanya yang lain itu ada batok charger dan juga ada earphone. Mohon maaf nih, dipinggirkan dulu barang-barang ini karena sekarang kita akan konsentrasi ke handphonenya. Dibuka, lo akan melihat handphone yang gue pegang ini adalah Vivo V19 berwarna biru, a bit shiny, and yes, it looks good. Di bagian layarnya, lo sudah bisa melihat kalau Vivo V19 ini sudah dilengkapi dengan anti gores bawaan. So, yeah, it's good to know it's gonna be safe. Setelah gue unbox, gue langsung nge-setup. Simple aja sebenarnya, nggak pakai masukin account dan segala macam. Di situ lo bisa ngelihat kalau out of the box Vivo V19 available RAM-nya itu ada sekitaran 5GB, dan untuk external storage-nya tersisa sekitar 221 GB. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih yang bikin Vivo V19 itu jadi menarik? Yang pertama itu adalah masalah screen-nya, karena screen-nya ini sudah menggunakan desain Ultra O screen, dan nggak cuma itu aja. Untuk kamera depannya udah memiliki teknologi 32 megapiksel Super Night Selfie, dan juga nggak ketinggalan terakhir ada kamera belakang 48 megapiksel AI quad kamera. Plus kalau emang misalkan lo memerlukan storage yang lebih besar, Vivo V19 ini menggunakan perpaduan RAM 8GB dengan storage 128 atau RAM 8GB dengan storage 256GB. So supposed to be suits your needs. But yeah, untuk lo yang emang menikmati spek luar biasa, Vivo V19 menggunakan Snapdragon 675 dengan perpaduan RAM dan juga storage-nya 8128 atau 8256. And not just that, untuk bagian baterainya Vivo V19 menggunakan baterai 4500 mAh dan dilengkapi dengan dual engine fast charging 18 watt. Sementara untuk bagian kameranya sendiri, secara spesifikasi lengkapnya terdiri dari 4 buah kamera, 48 megapiksel AI quad kamera to be precise, dan berurutan. Yang pertama 8 megapiksel super wide angle, 48 megapiksel AI rear kamera, 2 megapiksel super macro kamera, dan terakhir 2 megapiksel depth kamera. Di bagian layar depannya, si Ultra O screen ini menggunakan panel Super AMOLED yang sudah menggunakan teknologi E3 OLED dengan aspek rasio 20:9. But then of course the question is pretty simple. Ngapain gue lagi selesai acaranya Vivo bela-belain unboxing lah di jalan, terus ngasih lihat spek lah di jalan, dan juga sekarang ada di area Jalan Sudirman. The answer is actually pretty simple. Gue pengen nyobain gimana kemampuan night mode-nya dari si Vivo V19 ini. So, let's go. Let's try to get some pictures and then go home. Jadi kita bisa terusin videonya di rumah. So, what I'm gonna do now, gue akan mencoba mengambil foto dengan mode biasanya. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya ngeblur karena tangan gue goyang. Megang dua kamera. Kita coba sekali lagi ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ya ini buat gue adalah hasil kamera handphone sih basically. Let's try
One more time, dan kali ini kita mencoba night mode-nya. 2 detik untuk ngedapetin gambar yang seperti ini. Kalau dibandingin sama gambar sebelumnya, ya, lebih minim noise. Nah, satu hal yang juga dijanjiin sebenarnya adalah si kamera Vivo ini itu katanya bisa mengambil selfie dalam mode night mode, dan di sebelah sana itu ada area yang agak gelap. Gue coba jalan ke sini ya. Wop. Ngambil fotonya lagi-lagi sedikit agak lebih lama, 2 detik processing dan hasilnya seperti ini. Actually, untuk satu buah kamera selfie yang lo bisa ngeliat sekarang di sini nggak ada source cahaya sama sekali. Source-nya mungkin cuma lampu jalan sama sesekali ada mobil lewat. Hitungannya oke loh. Menarik. Sayangnya ya, gue cuma bisa ngambil scene malam aja sih di sini. Tapi let me try to get some pictures for you. Dan setelah itu kita akan langsung ke rumah. Kita coba beberapa hal lain dari si Vivo V19 ini, sambil mungkin juga besok-besok gue akan coba ngambil foto-foto yang bisa dibilang tidak malam lah ya, yang lebih cerah, lebih ada mataharinya. So yeah, let's go. Jump scene ke bagian hasil-hasil foto malam Vivo V19. Let's go. Based on pengalaman gue menggunakan Vivo V19 ini, pada dasarnya kameranya bisa dipakai di malam hari. Either lo mau menggunakan mode malamnya atau mode biasanya. Jatuhnya buat gue ini adalah masalah preferensi. Dan nggak cuma kamera belakangnya, tapi kamera depannya untuk malam hari pun juga reliable. So, it's really good to know lo bisa tenang di sana. Mode makronya di malam hari juga sama. Aman. Nah, di siang hari, Vivo V19 terlihat dia sangat-sangat memainkan image processing-nya. Mau itu lo di luar ruangan ataupun lo di dalam ruangan. Kamera depannya pun juga hitungannya menurut gue masih aman lah buat dipakai dalam ruangan. Nah, image processing yang gue maksud di sini emang bisa ngebikin langit terlihat lebih biru dan juga untuk gambar-gambar terlihat lebih tajam. Either way, untuk masalah sharpening gue nggak bisa maksain. Lo punya selera masing-masing, but it's just good to know lo punya kamera yang reliable untuk dipakai harian. Nah, setelah tadi ngomongin masalah kamera dan hopefully itu cukup merekap untuk kebutuhan lo tentang kamera dari Vivo V19, sekarang gue pengen ngomongin masalah gaming dan juga baterainya. Gue coba main Call of Duty Mobile dan menurut gue hitungannya aman. Karena secara performa gue nggak mengalami stutter. Terus juga masalah sinyal yang gue alamin aman. Nggak ada yang namanya tiba-tiba gue kayak ketarik ke belakang. So it's doing good. Yang menarik adalah masalah layarnya. Karena responsivitasnya surprisingly it's doing well. Mungkin bukan yang paling responsif karena gue nggak ada alat ukur responsivitas untuk saat ini. But one thing that I know for sure, untuk penggunaan gue hitungannya masih aman. Berikutnya untuk masalah baterai. Nah, ini juga menurut gue menarik karena so far gue baru ngecharge baterainya Vivo V19 itu sekali. Dan ngecharge dari 23% ke 100% gue memerlukan waktu 1 jam 50 menit. Experience yang lo rasakan mungkin berbeda. Untuk baterai, karena gue baru ngecharge sekali, jadi so far dari last full charge itu gue punya waktu 31 jam menggunakan baterai ini aja. Sementara untuk screen on time-nya sendiri, di sini lo bisa ngeliat gue ngedapetin 6 jam 11 menit, which good untuk baterai 4500 mAh plus digunakan Wi-Fi hotspot atau Tether hotspot. It's doing really well. Berarti software management yang ngebantu performa baterainya si Vivo V19 ini is doing good. Itu sih so far yang bisa gue tangkap dari Vivo V19. Anyway, basically that was the video yang pengen gue ceritain tentang Vivo V19. Ini masih di situ aja dan emang lebih banyak di bagian kameranya. Kalau misalkan lo ngerasa masih pengen ngedapetin lebih banyak atau lebih dalam lagi tentang Vivo V19, terutama dari urusan kamera, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kalau sudah mencapai kota tertentu, mungkin gue akan bikin video lebih dalamnya tentang kamera dari Vivo V19.
Dan kalau emang misalkan lo ngerasa video ini membantu lo mendapatkan informasi tentang handphone terbaru keluarannya Vivo, lo boleh hit like. Kalau nggak suka boleh klik dislike 2 kali. Dan gue harus berterima kasih sama Vivo yang udah memberikan device ini sedikit lebih cepat dan juga membantu gue untuk membuat video ini. And I guess that was it. Jangan lupa hit that subscribe button, turn on notification on untuk mendapatkan lebih banyak video tentang teknologi, per laptopan, per handphonean, per kameraan, per lensaan, and anything else. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.